الله يرسل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب المبارك ومشايخه ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومشايخنا ومشايخ أشياخنا ووالدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وذرياتنا وأقربائنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومن عمر هذا المجلس المبارك ومسجد المبارك أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. شروط تكبيرة الإحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما آمين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه ونفعنا بتلاوته وتدبره وتفهمه آمين. شروط تكبيرة الإحرام 16 أن تقع حالة القيام في الفرض وأن تكون بالعربية وأن تكون بلفظ الجلالة وبلفظ أكبر والترتيب بين اللفظين وأن لا يمد همزة الجلالة وعدم مد باء أكبر وأن لا يشدد الباء وأن لا يزيد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين وأن لا يزيد واوا قبل الجلالة وأن لا يقف بين كلمتي التكبير وقفة طويلة ولا قصيرة وأن يسمع نفسه جميع حروفها ودخول الوقت في المؤقت وإيقاعها حال الاستقبال وأن لا يخل بحرف من حروفها وتأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام. شروط تكبيرة الإحرام 16. Bermula segala syarat takbiratul ihram itu ada 16. Anta ta'a halatal qiyami fil fardi,
Yang pertama, bahwa jatuhnya takbiratul ihram atau terjadinya takbiratul ihram pada ketika berdiri pada salat fardu, wa an takuna bil arabiyyati, dan kedua bahwa ada takbir itu dengan bahasa Arab, wa an takuna bi lafzil jalalati, dan yang ketiga bahwa ada takbir itu dengan lafaz Allah atau lafzul jalalah, wa bi lafzi akbar, dan dengan lafaz akbar, wa tartibu bainal lafzaini, dan keempat mesti tertib atau berurutan antara dua lafaz, yaitu Allah dan akbar. Wa an la yamudda hamzatal jalalati, dan keenam jangan memanjangkan ia musalli, yaitu orang yang sholat, akan hamzah pada lafzul jalalah. Wa adamu maddibai akbar, dan keenam jangan memanjangkan akan huruf ba pada lafaz akbar. Wa an la yushaddidal ba'a, dan ketujuh bahwa jangan mentasydidkan ia musalli akan huruf ba. Wa an la yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimataini, dan kedelapan bahwa jangan menambahkan ia musalli akan wawu yang mati atau menambahkan wawu yang berbaris antara dua kalimat, yaitu antara Allahu Akbar. Wa an la yazida wawan qabla al-jalalati, dan kesembilan bahwa jangan menambahkan ia musalli akan wawu sebelumnya lafzu Allah. Wa an seperti dikata wallahu akbar. Wa an la yaqifa baina kalimatay takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan. Dan kesepuluh, bahwa jangan diam ia musalli antara dua kalimat takbir pada perhentian yang panjang, dan jangan juga berhenti yang pendek. Wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, dan ke-11 bahwa wajib mendengarkan ia musalli akan dirinya pada sekalian hurufnya. Wa dukhulul waqti fil muaqqati, dan ke-12 masuk waktu pada sembahyang yang ditentukan waktunya. Wa iqamuha halal istiqbali, dan ke-13 jatuhnya takbir pada ketika berhadap kiblat atau menghadap kiblat. Wa alla yukhilla biharfin min hurufiha, dan ke-14 bahwa jangan merusakkan ia musalli dengan lain huruf daripada segala huruf takbiratul ihram. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imami, dan ke-15
mentakhirkan takbir makmum daripada takbir imamnya. Ini 16 syarat dalam takbiratul ihram. Yang pertama, antaqa'a halal qiyami fil fardhi. Jadi kalau kita mau sah takbiratul ihramnya, karena takbiratul ihram itu termasuk ruknun min arkanis shalah, satu rukun daripada rukun-rukun salat. Maka syarat yang pertama, kalau mau sah daripada takbiratul ihramnya, yaitu antaqa'a halatal qiyami fil fardhi, bahwasanya jatuhnya takbiratul ihram atau terjadinya takbiratul ihram halatal qiyam, pada keadaan dia sedang berdiri, fil fardhi, pada sholat fardu. Jadi kalau kita sholat fardu, takbiratul ihramnya bagi yang mampu, bagi yang masih mampu berdiri harus berdiri. Maka kemarin saya bilang ada orang sudah tua dari rumah bawa bangku jalan, tapi sampai masjid takbiratul ihramnya duduk. Nah ini berarti satu, takbiratul ihramnya itu gak sah. Kenapa? Karena tidak dilakukan pada keadaan dia sedang berdiri, padahal dia mampu. Maka kalau yang gak mampu berdiri lama, cuman kuat berdiri sebentar, minimal ketika takbiratul ihram halatul qiyam, dia dalam keadaan berdiri. Ini khusus pada sholat fardu saja. Tapi kalau sholat sunnah boleh dilakukan ketika kita duduk, meskipun udhurnya nggak terlalu kuat. Artinya kita masih mampu berdiri tapi capek, kita masih mampu berdiri tapi kakinya pegel, boleh duduk kalau sholat sunnah. Kalau sholat fardu, selama masih bisa berdiri, silakan dilakukan minimal takbiratul ihramnya ketika dia berdiri. Tuh, jadi jangan ditinggalkan. Ini syarat yang pertama, biar takbiratul ihram kita itu sah. Kemudian yang kedua, wa antakuna bil arabiyah. Dan kedua, bahwa ada takbir itu dengan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya Allahu Akbar apa? Allah Maha Besar. Kita ganti itu, misalkan kita sholat isya, Allah Maha Besar. Gak sah tuh takbiratul ihram. Orang Sunda Allah Nu Agung, gak ada, gak sah. Atau bahasa-bahasa lainnya selain bahasa Arab, maka takbiratul ihram wajib menggunakan bahasa Arab. Gak boleh diganti jadi bahasa Indonesia. Ustaz, saya mu'alaf, gak bisa baca bahasa Arab. Kalau gak bisa baca bahasa Arab, ketika dia syahadat, dia baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Allah minimal Allah. Masa Allah Akbar gak bisa. Lidah orang Indonesia tuh paling lentur sebenarnya. Orang Indonesia kalau mau ngomong bahasa Arab, dia fasih berbahasa Arab, itu kayak orang Arab beneran. Orang Indonesia kalau dia belajar bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris, itu kayak orang Inggris beneran. Beda sama orang India. India, dia ngomong Inggris, ketahuan ya ngomong orang India. Orang India ngomong bahasa Arab, ketahuan yang ngomong orang India. Tapi kalau orang Indonesia, lidahnya tuh paling lentur. Saya banyak menemuin, karena saya pesantren dulu di Gontor, itu kita menggunakan dua bahasa ketika kita bercakap. Bahasa Arab, bahasa Inggris. 2 minggu bahasa Arab, 2 minggu bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau, kita dengar orang ngomel pakai bahasa Arab, teriak-teriakan pakai bahasa Inggris. Jadi udah kayak di Inggris. Oh ternyata orang Indonesia itu lidahnya paling lentur. Ketemu sama orang Malaysia ngomong bahasa Inggris, ketahuan dia orang Malaysia.
Malaysia ngomong bahasa Arab, ketahuan dia orang Malaysia, apalagi orang Thailand. Orang Thailand ada di kantor itu ada beberapa teman saya tuh. Itu dia ngomong bahasa Arab, ketahuan yang ngomong orang Thailand logatnya. Tapi kalau orang Indonesia, itu orang Indonesia punya lidah paling lentur. Jadi kalau ngomong sekedar Allahu Akbar, gampang. Jangankan orang Islam sekarang, orang-orang Kristen aja ngucapin Allahu Akbar banyak. Alhamdulillah, Assalamualaikum, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu banyak. Kenapa? Karena lidah kita ini bahasanya bahasa Alhamdulillah, Bismillah, Allahu Akbar. Itu bukan lagi bahasa orang Islam. Seakan-akan ini sudah menjadi bahasa adatnya orang Indonesia. Jadi mau orang Islam mau orang di luar Islam kadang-kadang ngomong bahasa Arab, artinya Bismillah dia bisa. Maka buat kita, buat orang Indonesia, ngucapin Allahu Akbar pakai bahasa Arab itu masih enteng, gampil bahasanya. Jadi harus menggunakan bahasa Arab. Jadi nggak ada tuh alasan diganti sama bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, Allah Nu Agung, nggak boleh. Tetap syaratnya harus menggunakan bahasa Arab. Ini yang kedua. Kemudian wa antakuna bilafzil jalalati wa bilafzi akbar. Dan ketiga, bahwa ada takbir itu dengan lafaz Allah dan dengan lafaz akbar. Bahasa Arab banyak. Kita bisa menyebutkan Allah dengan berbagai macam kalimat. Allah kita bisa sebut dengan apa? Rabb. Itu Rabb itu termasuk Allah. Sifat Allah Ar-Rahman, kita bisa menyebut Ar-Rahman dengan kalimat Ar-Rahman. Ini berarti siapa? Allah. Kita bisa menyebut Al-Fattah, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, ini Allah. Kita ganti misalkan, boleh Ustaz pakai bahasa Arab, cuman kita ganti Ar-Rahmanu Kabir misalkan. Kan bahasa Arab Ustaz. Gak boleh juga, tetap syarat yang ketiga, ketika mengucapkan takbiratul ihram itu harus dengan lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu masyhur, sudah identik dengan kalimat Allah. Jadi harus menggunakan Allah. Gak boleh diganti Ar-Rahman, kita ganti Ar-Rahim, kita ganti apa lagi? Al-Fattah, Ar-Razzaq. Gak boleh kita ganti dengan kalimat atau kata selain daripada Allah. Jadi tetap harus kita menggunakan kalimat Allah. Dan akbar, besar itu dalam bahasa Arab banyak. Bisa kita menyebutkan kabir, bisa kita menyebutkan a'zam, bisa kita menyebutkan azim, bisa kita menyebutkan Allah jalil, bisa sama artinya besar juga. Tapi kita ganti dengan akbar itu dengan kalimat lain, Allahu a'zam misalkan. Tidak boleh. Tetap harus menggunakan akbar. Jadi yang namanya takbiratul ihram, kalimatnya itu mutlak, nggak bisa diganti-ganti. Allahu Akbar mutlak, nggak bisa diganti. Permanen dan paten nggak bisa diganti. Ini syarat yang ketiga. Yang kedua tadi bahasa Arab. Yang ketiga harus menggunakan lafaz Allah dan Akbar. Kita ganti dengan kabir Ustaz, sama aja kan tuh. Kabir, akbar, asal katanya sama, kaburoyak guru, kaburoyak baru atau kaburoyak guru. Kita ganti Allahu kabir, nggak boleh. Tetap harus kalimat Allahu akbar. Wa tartibu bainal lafzaini. Dan yang keempat, mesti tertib antara dua lafaz.
Artinya tidak boleh lafaz akbar mendahului lafaz Allah. Kita tukar tuh susunannya, misalkan akbar Allah, misalkan akbar Allah, ganti, nggak boleh. Jadi harus tertib, Allah akbar. Tidak boleh susunannya diganti dengan susunan lain. Nah, kalau ini masih gampang, artinya kita ini masih bisa menghindari hal-hal yang seperti ini, karena ini kesalahan-kesalahan yang fatal dan bisa kelihatan kalau misalkan kita membaca dengan kalimat yang berbeda. Yang kadang-kadang tidak terlihat kesalahannya, nih dimulai daripada syarat yang keenam. Wa an la yamudda hamzatal jalalati. Dan keenam, jangan memanjangkan ia musalli akan lafaz Allah. Apa yang dipanjangin? Hamzah yang pertama. Kadang-kadang ada imam yang baca takbiratul ihramnya nyeret, tahu nyeret? Dipanjangin tuh awalnya Allah. Itu Hamzah yang pada lafzul jalalah itu tidak boleh dipanjangkan. Contohnya kayak Allah, nggak boleh nih. Terkadang ada orang yang ngerti, dia jadi imam bacanya kayak begini. Itu takbiratul ihram yang model begini nggak sah. Kalau takbiratul ihramnya nggak sah, berarti salatnya nggak sah. Kenapa? Karena ada satu rukun yang tidak terpenuhi syaratnya. Ini kesalahan-kesalahan yang nggak kelihatan. Kalau tadi pakai bahasa Indonesia, kita ganti pakai bahasa Indonesia, ketahuan. Makmum teriak pasti, suruh mundur tuh imam. Dia pakai Allah Maha Besar, itu diteriakin sama makmum. Diganti lagi akbar Allah, ditukar, ketahuan sama makmum. Tapi yang model begini kadang-kadang makmum yang nggak sadar. Allah, ini panjangin nih, ini namanya nyeret, nggak boleh. Yang benar di mana? Allah, A-nya jangan dipanjangin. Jadi ini harus diperhatikan ketika kita sholat, dan ini berlaku pada setiap individu, bukan cuma imam. Tapi kita waktu sholat baca takbiratul ihramnya nyeret apa kagak? Perhatiin lagi tuh kita. Maka kalau sholat kita harus perhatikan koreksi sholat kita. Takbiratul ihram kita benar nggak nih? Kadang-kadang ada yang sudah terbiasa Allah. Ini harus hati-hati, harus dihindarkan. Kalau sebelumnya dia belum baca ini kitab, dia belum tahu, masih ma'fu'an, masih dimaafin. Tapi kalau udah tahu dan udah baca ini kitab, maka harus diperbaiki. Ini yang ke-6, tidak boleh dipanjangkan daripada hamzah yang pertama pada kalimat Allah. Kemudian yang banyak terjadi juga, dan ini kesalahan-kesalahan yang kecil dan tidak bisa terlihat melainkan kecuali sama orang yang belajar mengaji. Yang ketujuh, wa'adamu maddiba'i akbar. Dan ketujuh, bukan keenam di sini keenam, tapi ketujuh. Keenam, keempat yang tadi harusnya kelima. Wa an la yamudda hamzatal jalalah, itu harusnya kelima, tapi di sini keenam. Wa ada maddiba'i akbar, dan keenam, jangan memanjangkan akan ba pada lafaz akbar. Allahu akbar, bar, itu manjangin ba namanya. Kalau manjangin ba berarti dia nambahin satu alif setelah huruf ba, maka ini tidak memenuhi daripada syarat ketika kita baca takbiratul ihram.
Allahu Akbar. Salah tuh. Kalau masih ada yang takbiratul ihramnya begitu, diperbaikin lagi. Yang benar gimana? Allahu Akbar. Misalkan ada imam, suaranya dibagus-bagusin, misalkan, biar kelihatan bagus, biar kelihatan enak. Allahu Akbar. Kalau orang nggak ngaji, dengar enak, suaranya bagus. Kalau orang nggak ngaji, orang nggak bisa baca Quran, wah imamnya cakep nih, bacanya meliuk-liuk. Allahu Akbar, nyerek namanya. Ini nggak sah takbiratul ihram model begini. Biar kata suaranya bagus lagi, ini nggak sah tetap. Kenapa? Karena syarat daripada membaca takbiratul ihram adalah menghilangkan mad pada huruf ba. Yang benar gimana? Allahu Akbar. Itu benar. Biar katakan gak enak kalau bacanya Allahu Akbar. Saya nggak bisa suara enak-enakin sih. Misalkan gimana gitu, yang suaranya kaku, kan ada imam yang kadang-kadang bacanya lurus gitu aja, nggak berubah tuh kadang-kadang. Allahu Akbar. Biar kata kagak enak suaranya, kalau bacanya benar tetap sah. Tapi biar kata suaranya bagus, biar kata nafasnya panjang, kalau akbarnya dipanjangin salah, dan itu sholatnya tidak sah. Ini kesalahan yang nggak kelihatan, melainkan hanya orang-orang yang ngaji, yang tahu, orang-orang yang ngerti tajwid, yang paham, itu baru bisa melihat kesalahan. Tapi kalau yang nggak paham, menang suara bagus, dia dengar panjang, itu dibilang benar. Nah ini. Kemudian wa an la yushaddidal ba'a, dan ketujuh, bahwa jangan mentasydidkan ia musalli akan huruf ba pada lafaz akbar. Ditasydidkan gimana? Allahu Akbar, ditahan ba-nya. Itu namanya tasydid. Tasydid itu kan apa? Hurufnya double. Harusnya hurufnya double. Orang Arab nggak demen yang ribet-ribet, akhirnya diringkes sama dia, dijadiin satu huruf, ditambahin tasydid. Bacanya Allahu Akbar, tahan ba-nya. Ini kesalahan yang nggak kelihatan, tapi harus kita perhatikan. Ini koreksi sama takbiratul ihram kita. Benar nggak kita baca takbiratul ihramnya? Nih, kalau itu kelihatan akbar, ditahan ba-nya, ada tasydidnya. Ini nggak lazim kalau baca pakai tasydid di ba, sebenarnya nggak lazim. Kenapa? Karena sebelumnya huruf sukun. Nggak lazim kalau dia baca pakai tasydid. Dan ini mungkin kesalahan yang jarang, artinya orang ini jarang melakukan hal ini. Tapi kalau tadi Allah ada yang gitu imam. Allahu Akbar, ada yang gitu. Tapi kalau yang tasydid ba-nya ini gak lazim. Kenapa? Karena huruf sebelumnya sukun. Jarang terjadi tasydid di dalam setelah huruf sukun. Nah ini kesalahan yang mungkin jarang terjadi. Kecuali orang ngebuat-buat, ngarang-ngarang, dia tahu ini salah, malah dikerjain. Kan kalau orang Indonesia begitu kan, dilarang malah dikerjain. Apalagi orang Jakarta, orang Betawi mas. Kalau melarang anak-anak orang Betawi, itu jangan dilarang. Jangan lari, ditambah lari itu. Jangan jalan-jalan, dia makin jauh itu jalan-jalannya. Tapi kalau kita balik, lari itu yang kenceng, tabrak mobil situ, baru berhenti. Jalan-jalan, jauh-jauh terus sampai malam sana dulu, baru berhenti. Ini kebanyakan kita kan begitu.
Ngelarang, kalau dilarang makin dikerjain. Tapi kalau disuruh dikerjain, malah kagak dikerjain. Nah, ini namanya kalau kebiasaan adat orang-orang Indonesia tuh gitu. Peraturan itu dibikin buat dilanggar. Tapi kalau dalam syariat jangan. Kita ini diberikan aturan oleh Allah biar kita sholatnya diterima sama Allah. Buat apa kita sholat malam, siang, pagi, sore? Cuma kalau sholat kita nggak diterima buat apa? Ini namanya orang-orang yang nanti di akhirat menjadi orang yang bangkrut, kata Nabi, muflis. Apa itu muflis? Orang bangkrut, ibadahnya banyak, amal solehnya banyak, disangka diterima, padahal salah, padahal nggak diterima. Maka ini yang harus kita hindarkan. Tujuan kita belajar, taklim, ngaji itu adalah biar ibadah kita semakin hari semakin benar. Maka pengajian-pengajian yang ada di majelis ini gak ada aturan-aturan yang permanen. Artinya apa? Gurunya harus lulusan ini, gurunya harus umur sekian. Kagak. Buktinya saya muda di sini yang ngaji bapak-bapak tua. Kalau di sekolahan kan terbalik. Kalau di sekolah apa? Yang masuk tuh harus yang muda, yang ngajar harus orang tua. Bedanya masjid sama sekolahan, kalau di masjid ada absen, di sini nggak ada absen. Kalau di sekolahan dapat ijazah, kalau di sini nggak dapat ijazah. Jadi kalau kata orang-orang alim yang ahli dalam pendidikan, yang menghilangkan keberkahan dalam menuntut ilmu itu adalah bangku sama meja. Orang dulu sekolah di mana? Lesehan, papan tulisnya pakai kapur, ngajinya, sekolahnya, belajarnya ikhlas, murni dia datang ke sekolahan, ke tempat ngaji nyari ilmu. Kalau sekarang orang-orang sekolah buat apa? Nyari jasa. Kuliah buat tambahan bayar mahal-mahal, cari kerja. Jadi hilang keberkahan ilmu tuh. Apalagi sekarang udah mau digalakkan dengan apa? Yang namanya mata kuliah atau belajar secara online. Menghilangkan keberkahan apa? Kita nggak bisa bertemu langsung dengan guru. Jadi yang menghilangkan keberkahan menuntut ilmu itu sekarang apa? Lampu sama meja sama kertas. Apa kertas maksudnya? Ijazah. Yang penting gua masuk sekolah dapat ijazah, ilmu nomor belakangan. Ini harus kita rubah, mindset seperti ini harus kita rubah. Maka sekarang pendidikan yang mendatangkan keberkahan, kegiatan belajar mengajar yang mendatangkan keberkahan sesungguhnya adalah masjid yang kayak begini. Kita datang di absen ya, bayaran, pakai bayaran nggak bu? Bapak kalau datang masjid ngaji bayaran nggak? Kagak. Absen kagak. Ujian kagak ada. Jadi ini benar-benar menuntut ilmu yang memang benar-benar dianjurkan oleh Allah, dan niat kita kesini nuntut ilmu itu benar-benar nyari ilmu sama nyari ridhonya Allah, nggak ada yang lain. Ada di sini yang datang ke majelis ini biar dapat kerjaan ada? Justru ini nggak kerjaan Ustaz. Justru ini ganggu pekerjaan saya. Ibu-ibu yang tadinya di rumah nonton sinetron, jadi keganggu nih gara-gara ada pengajian nih. Tapi yang datang ada, yang nggak datang lebih banyak lagi. Begitu juga yang lain. Nah maka yang namanya menuntut ilmu di majelis-majelis taklim itu adalah benar-benar menuntut ilmu yang mendatangkan keberkahan dari Allah. Kalau berkah itu nggak kelihatan bu, Pak. Berkah itu datang ketika yang kita cari adalah keridhaan Allah. Tahu-tahu berkah datang. Artinya berkah apa? Kita nggak pernah merasakan kesulitan, kita nggak pernah merasakan kekurangan, itu berkah. Pas lagi butuh, tahu-tahu ada aja. Anak mau bayaran sekolah, tahu-tahu ada aja. Anak sakit, anak beli pampers, beli susu, tahu-tahu ada aja. Itu berkah namanya.
Ketika kita butuh ada. Maka jangan kita melulu mikirin udah umur segini harusnya punya usaha, udah umur segini harusnya gajinya sekian lah. Ini orang-orang yang mengejar cita-cita dunia memang ada standarisasi seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang mengejar akhirat, yang penting dia bisa makan ini hari cukup, karena yang diajarkan oleh Allah seperti itu. Wabtaghi fima ata minad dunya wa la tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fil akhirat wabtaghi al-akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, cari yang namanya akhirat, tapi jangan lupa bagian hidup kamu di dunia. Jadi harus seimbang. Kalau dunia udah cukup, udah tinggal kejar akhirat. Jangan dunia perlu dikejar, akhiratnya kagak. Gajinya gede, cuman sholatnya kagak. Penghasilannya banyak, cuman sedekahnya kagak. Apa? Punya jabatan tinggi, cuman sama Nabi Muhammad gak kenal, buat apa? Mendingan kita yang biasa-biasa aja, tapi tahu kedudukan Nabi Muhammad, tapi tahu bagaimana kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik pada pembahasan atau syurut daripada takbiratul ihram yang selanjutnya. Kemudian yang ke-8, wa alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimataini. Ini banyak terjadi. Yang ke-8, jangan menambahkan musolli akan huruf wawu yang mati, atau menambahkan wawu yang berbaris antara dua kalimat seperti dikata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak kecil kalau takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini wa namanya, bukan hamzah. Yang benar itu Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, ada yang Akbar. Allahu Akbar, ini salah. Ini kesalahan yang gak disadari kadang-kadang. Kita nih ucapin takbir Allahu Akbar, tuh kadang-kadang gitu. Ini paling banyak. Ini paling banyak, maka kita koreksi. Takbiratul ihram kita udah benar belum? Yang benar Allahu Akbar. Karena pengucapan huruf hamzah, kalau dulu saya belajar tajwid itu ngucapin huruf hamzah minimal 2 jari kita masuk ketika kita buka mulut. Nah, Allahu Ada orang yang malas buka mulut. Allahu Akbar. Malas buka mulutnya dia. Allahu Akbar. Itu nggak kedengeran, nggak jelas huruf hamzahnya. Kalau belajar tajwid itu yang paling pertama diperhatikan hamzah. Dia mengucapkan hamzah gimana? Minimal 2 jarinya masuk ketika dia buka mulut dalam pengucapan huruf hamzah. Allahu Akbar, Akbar. Yang banyak terjadi dan kesalahan yang mayoritas dikerjakan oleh kita yang enggak, kadang-kadang kita kagak ngaji, enggak diajarin tajwid. Ketika baca takbiratul ihram ada wawunya. Allahu Akbar. Kedengarannya benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini agak kurang. Yang benar Allahu Akbar. Itu jelas. Ada Allahu Akbar. Ini masih wawu. Maka perhatikan. Ini salah satu syarat ketika kita mengucapkan takbiratul ihram. Saya rasa mungkin ini banyak terjadi. Kadang-kadang yang membaca Quran yang bisa tajwid pun kadang-kadang terpelesetnya di sini. Dia menambahkan huruf wawu, bukan dia menambahkan karena dia malas buka mulut untuk mengucapkan hamzah. Maka yang terjadi adalah dia mengucapkan wawu sebagai ganti daripada hamzah yang dia nggak mau ucapkan itu. Allahu Akbar.
Ini banyak terjadi. Maka perhatikan, yang benar adalah Allahu Akbar, Akbar jelas. A-nya jelas. Allahu Akbar, Akbar. Jangan disambung. Allahu Akbar, salah. Benar, Allahu Akbar. Nih, yang ke-8, jangan menambahkan wawu yang mati dalam atau wawu yang hidup antara dua kalimat itu, antara Allah dan Akbar. Kemudian wa alla yazida wawan qabla al-jalalati, dan ke-9 bahwa jangan menambahkan ia musalli akan wawu sebelumnya lafzul jalalah. Wallahu Akbar, salah. Wallah, salah. Yang benar dia harus menggunakan hamzah. Gak usah pakai huruf wawu di awal. Allahu Akbar, jangan Wallahu Akbar, salah. Karena kalau ada wawu itu bakal berubah maknanya. Berubah maknanya dan juga akan otomatis berubah kalimat yang terkandung di dalamnya. Yang kita pengen ucapkan Allahu Akbar, artinya apa? Allah Maha Besar. Tapi kalau ada wawu bisa berubah. Kita kalau menyebutkan sumpah itu dengan wawu. Wawu itu salah satu di antara harful qasam. Huruf untuk bersumpah wawu. Makanya kita kalau sumpah apa? Wallahi. Wallahi. Berarti kalau ada wawu, demi Allah yang Maha Besar, berarti sampah maknanya dan akan berubah daripada kalimat yang terkandung di dalam kalimat takbiratul ihram itu sendiri. Dengan yang niatnya kita mau membesarkan nama Allah, tapi kita jadi bersumpah dengan nama Allah. Kita itu ketika sholat perintahnya adalah membesarkan nama Allah. Dalam Al-Quran disebutkan apa? Wa rabbaka fakabbir, wa rabbaka fakabbir, dan dengan Tuhanmu maka besarkanlah nama Tuhan. Salah satu di antara kita membesarkan nama Allah yaitu dalam rangka kita sholat, yaitu kalimat Allahu Akbar. Makanya takbiratul ihram menjadi salah satu rukun di antara rukun sholat. Kenapa? Tujuan daripada sholat dan perintah daripada Allah adalah membesarkan nama Allah. Itu terkandung di dalam kita mengerjakan sholat. Kalau kita baca takbir, itu adalah salah satu di antara anjuran yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ketika kita menyempurnakan daripada ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu atau anjurkan di dalam surah Al-Baqarah disebutkan oleh Allah. Kemudian wa alla yaqifa baina kalimatay takbiri waqfatan tawilatan wa la qasiratan. Dan ke-10, bahwa jangan diam ia musalli antara dua kalimat takbir pada perhentian yang panjang, dan jangan juga dia diam dalam perhentian yang pendek. Ada jeda antara lafaz Allah dengan Akbar, ada jeda, nggak boleh, walaupun sebentar. Contohnya sebentar gimana? Allahu Akbar, nggak boleh, harus disambung. Atau perhentian yang panjang, Allahu Akbar, nggak boleh. Pendek nggak boleh, panjang nggak boleh. Jadi harus nyambung. Allahu Akbar. Bahasa kita nih kalau ijab qabul harus satu nafas. Kita ijab qabul harus satu nafas. Padahal bukan syarat ijab qabul satu nafas. Boleh beberapa nafas, beberapa tarikan nafas, yang penting lafaznya benar. Makanya kalau habaib itu kan nikahnya gimana? Ditalqin, didikte nama habaib. Qabiltu nikah tazwijaha lil mahril mazkur, dan boleh. Itu beberapa nafas. Yang harus satu nafas itu adalah takbiratul ihram. Maka nggak boleh takbiratul ihram itu kita potong dengan tarikan nafas yang selanjutnya.
Nafas saya pendek Ustaz. Masa iya Allahu Akbar kagak nyampe? Itu asmanya udah akut kalau nafasnya pendek Allahu Akbar gak nyampe. Jangan ngikutin Imam Masjidil Haram panjang-panjang. Allahu Akbar. Kadang-kadang Imam Masjidil Haram ada juga yang begitu. Apa? Hamzahnya berubah jadi wawu. Ini kadang-kadang diprotes sama ulama-ulama ahli qiraah yang ada di Indonesia. Ada dosen saya dulu itu di BTIK, dia protes sama Sudais. Kenapa? Karena takbiratul ihramnya terkadang nyeret pakai wawu. Jangan kita Imam Masjidil Haramnya kadang-kadang nyeret, diprotes sama Indonesia. Kadang-kadang begitu, Allahu Akbar, gitu tuh. Wow, yang terjadi bukan hamzah. Itu diprotes sama dosen saya. Ada namanya Dr. Muhashim namanya, orangnya keras. Ketika datang ke Indonesia, dia ketemu, dia protes, dia ngomong, dia sampaikan bahwasanya takbiratul ihram jangan menggunakan wawu, harus menggunakan hamzah. Nah itu banyak terjadi. Ibu misalkan, bapak saya nggak kuat Ustaz satu nafas, masa iya Allahu Akbar kagak kuat? Allahu Akbar kagak ada sedetik tuh Allahu Akbar. Saya kan pengen niat dalam hati, yaitu dia niatnya lama-lama. Allahu Akbar. Saya niat sholat isya, saya niat sholat maghrib, lillahi ta'ala, cukup. Karena orang udah diajarin, niat itu cuma 3 elemen. Yang penting apa? Usolli fardhu zuhri atau isya. Usolli ini adalah qasar, kemudian fardhu ini adalah menyebutkan fardiyah. Kemudian Aisyah, maghrib, isya, subuh itu ta'yin, menentukan daripada waktunya. Jadi nggak usah banyak, saya sholat fardu isya lillahi ta'ala, cukup yang di dalam hati. Jangan kita berhenti sejenak ataupun berhenti yang panjang ketika mengucapkan Allahu Akbar. Di antara 2 kalimat kita putus, nggak boleh. Kemudian wa an yasmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Yang ke-11, wajib mendengarkan ia musalli akan dirinya pada sekalian hurufnya Allahu Akbar. Semua huruf harus kita dengarkan, minimal kita sendiri yang mendengar. Kadang-kadang ada orang yang males Allahu Akbar, gak kedengeran baranya, sama dirinya sendiri gak kedengeran. Misalkan subuh-subuh masih ngantuk, Allahu Akbar, gak kedengeran baranya, gak sah itu. Minimal kita harus dengar semua huruf yang kita ucapkan dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar, walaupun sebentar, walaupun kecil suaranya, kita jadi makmum. Misalkan Allahu Akbar, minimal diri kita sendiri harus dengar. Ustaz, kuping saya rada-rada misalnya, ini jadi masalah. Kuping saya rada-rada, saya harus kencang apa gimana? Kalau misalkan kupingnya rada-rada, kencengin dikit, minimal yang di samping kita gak keberisikan. Denger aja cukup, tapi gak keberisikan, artinya gak keganggu sama sholat kita. Jadi Allahu Akbar, rukun-rukun qauli yang disebutkan dalam sholat itu minimal harus kita dengar sendiri. Makanya kalau sholat jangan kita umat kami doang. Umat kami saja mulutnya kedengeran, gak kedengeran apa yang dia baca, gak sah itu. Minimal dia sendiri harus dengar apa yang dia baca dari kalimat takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram ini salah satu di antara rukun qauli, yaitu rukun yang disebutkan dengan lisan kita, maka harus didengarkan minimal diri kita sendiri yang benar. Nah ini wa dukhulul waqti fil waqti, dan ke-12 masuk waktu pada sembahyang yang ditentukan. Takbiratul ihram buat subuh cuma sholatnya jam 3, nggak sah. Belum masuk waktu. Kalau sholat tahajud sah, tapi kalau dia sholatnya sholat subuh, takbiratul ihramnya nggak sah, belum masuk waktunya. Maka salah satu di antara syarat sahnya kita ucapkan takbiratul ihram adalah setelah masuk waktu. Wa iqra'uha halal istiqbali. Dan ke-13,
jatuhnya takbir pada ketika berhadap kiblat. Kalau niat, kita ngucapin niat pakai lisan, gak ada kiblat gak apa-apa. Kita baru masuk nih, imam udah misalkan kalau kelihatan udah mau ruku, kita masuk dan belum menghadap kiblat, kita niat usolli fardhul maghrib salat boleh itu. Jadi sambil jalan niatnya kita ucapkan dengan lisan itu boleh. Tapi yang harus di dalam hati adalah ketika takbiratul ihram. Kalau niat kita ucapkan masih jalan di depan belum ada kiblat boleh. Tapi ketika pengucapan. Tapi kalau takbiratul ihram harus benar-benar ketika sudah dia menghadap kiblat. Gak boleh takbiratul ihram belum menghadap kiblat. Lagi lepas sendal udah takbiratul ihram. Ngaco itu namanya. Berdiri dulu yang tegak, baru takbiratul ihram. Masih lepas sendal udah Allahu Akbar. Biasa. Yang satu dia belum menghadap kiblat, yang kedua dia belum berdiri dengan tegak. Jadi ketika takbiratul ihram harus dia lakukan ketika dia sudah menghadap ke kiblat. Itu yang ke-13. Wa anna yukhilla biharfin min hurufiha. Dan ke-14 bahwa jangan merusakkan ia musolli dengan lain huruf. Artinya huruf kaf diganti dengan qaf. Allahu Akbar. Salah. Hak besarnya diganti sama hak kecil. Allahu Akbar. Salah. Hamzahnya diganti sama ain. Allahu Akbar. Pengen kedengaran kayak fasih. Cuma nggak tahunya salah. Ini namanya merusak huruf. Nggak boleh. Diganti huruf yang hamzah dengan ain atau kaf dengan qaf, kemudian ra dengan lam. Kalau cadel nggak apa-apa. Tapi nggak cadel, dicadel-cadelin nggak boleh. Kalau orang cadel kan nggak bisa ngucapin huruf ra. Allahu Akbar. Nggak kan? Orang yang nggak cadel ikut-ikutan Allahu Akbar. Nggak sah, dia merusak huruf tuh. Biasanya anak kecil udah bercanda begitu. Kalau masih kecil biarin dia mau sholat gimana juga. Kalau masih belum balik, kecuali udah disunat, udah balik, udah gede, udah bangkotan, bercanda. Kalau pak aja palanya kalau begitu modelnya. Kalau anak kecil mah dia mau sholat bercanda, teriak-teriakan, biarin, yang penting dia betah di masjid dulu. Kalau udah betah di masjid, insya Allah nanti gedenya bakalan ada di masjid. Tapi kalau di masjid dia berisik, diomelin, apalagi sampai digebukin, dia trauma sama masjid. Nanti gedenya dia nggak bakal main ke masjid, karena kecilnya digebukin di masjid. Nah ini kita harus paham yang tua-tua. Anak kecil kalau berisik, omelin boleh. Jangan sampai kita ngomelinnya yang bebekas sama dia. Ngomelin boleh, tapi jangan sampai bebekas sampai dia gak mau datang ke masjid. Kadang-kadang kalau merebut masjid, kadang-kadang gak mau masjid dikotorin. Itu yang motorin masjid kadang-kadang gak omelin. Maka yang jaga masjid ini biasanya harus orang yang sabar. Kalau nggak sabar-sabar, waduh, masjidnya nggak bakal digondol orang. Cuma jamaahnya berkabur nanti. Akhirnya itu masjid jadi kosong. Maka daripada syiar kita untuk meramaikan masjid, ya seperti hal ini majelis taklim, kita kumpulin, kemudian adain santunan, kemudian adain maulid. Maulid ini juga salah satu sarana yang jarang ke masjid jadi ke masjid tuh gara-gara ada maulid. Biasanya, mudah-mudahan ketika dia datang ke masjid dengan ceramah kebuka hatinya, jadi dia rajin ke masjid. Itu maulid yang sukses. Artinya bisa mengajak orang yang jarang ke masjid jadi datang ke masjid. Maka pengurus ini atau takmir, kita menyebut pengurus masjid ini jangan pengurus, jangan panitia, takmir. Apa yang meramaikan masjid? Takmirul masjid. Ini orang-orang yang berusaha untuk meramaikan masjid. Ya, dulu saya di pesantren di Gontor ada bagian daripada organisasi itu takmirul masjid, memang meramaikan masjid, ngerapiin masjid. Cuman kalau di pesantren di Gontor galak-galak takmirnya. Kenapa? Karena dia biasanya betin orang yang tidur di masjid.
Jadi kalau lagi mau sholat nggak baca Quran disabetin sama dia. Tapi kalau di pesantren mah pendidikan. Coba kalau di sini kita yang orang tidur kita sabetin, yang ada tuh masjid nggak ada orangnya nanti. Maka takmir masjid yang ada di kampung-kampung itu tujuannya meramaikan masjid dengan berbagai macam kegiatan. Kembali lagi yang ke-15, wa ta'khiru takbiratul ma'mumi an takbiratul imam. Dan ke-15, mentakhirkan takbir makmum daripada takbir imam. Artinya makmum takbirnya itu setelah imam sudah mulai takbir. Gak boleh yang namanya makmum ngeduluin takbiratul ihram dari imam. Imamnya belum takbiratul ihram udah Allahu Akbar. Imamnya kalau dengar, tak dulu belum takbiratul ihram. Kalau imamnya dengar mau paham. Jadi yang namanya makmum tungguin selesai. Kalau guru saya ngajarin dulu, tungguin sampai imam itu baca Fatihah. Kenapa? Karena takut imamnya was-was, Allahu Akbar, kemudian makmum ikutin Allah, katanya imam was-was, kemudian dibatalin lagi. Jadi kalau mau takbiratul ihram, tungguin minimal sampai imam baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, baru takbiratul ihram. Itu namanya kita menghindari daripada hal-hal yang enggak kita inginkan. Artinya takut imamnya was-was, karena ada yang kadang-kadang Allahu Akbar dia nggak sah, kayaknya nggak berasa, akhirnya diturunin lagi. Nah khawatir kalau makmumnya nggak tahu imamnya nurunin lagi, dia terusin, maka dia nggak sah takbiratul ihramnya. Bukan nggak sah sholatnya, nggak sah jamaahnya. Sholatnya sah, tapi jamaahnya nggak sah, meskipun dia ngikutin imam. Maka yang jadi imam juga harus bijak. Imam itu harus bijaksana. Kenapa? Lihat keadaan makmumnya. Kalau makmumnya orang tua semua, bacaannya jangan panjang-panjang. Kalau makmumnya anak muda semua dan kira-kira mau diajak buat sholat lama, baru baca panjang. Sholat tarawih juga, kalau makmumnya nenek-nenek, aki, jangan gerakannya cepat-cepat, kesian gak keuber. Ya iya, yang muda enak, yang tua ikutinnya, menjungkal bisa. Jadi harus bijaksana, lihat keadaan makmumnya. Kadang-kadang imam gak lihat makmum, main dia terabas saja. Maka harus kita perhatikan. Bijaksananya imam itu harus tahu keadaan makmum. Dan makmum juga harus mengenal kebiasaan imam. Maka kalau kita nggak datangin imam-imam yang jarang kita tahu, maka harus kita perhatikan dulu kebiasaan. Was-was apa enggak nih? Kalau nggak was-was, boleh kita takbiratul ihram setelah imam takbiratul ihram. Artinya misalkan imamnya jarang was-was nih, dia Allahu Akbar, udah selesai, kita boleh ikut. Tapi kalau yang kita nggak kenal kebiasaannya, tungguin sampai baca Fatihah. Itu sunnah. Maka makmum tidak boleh mendahului daripada takbiratul ihram seorang imam. Ini adalah syarat-syarat daripada baca takbiratul ihram ada 16. Coba kalau kemarin saya terusin, ini aja semalaman ini aja udah lebih dari waktu biasanya kita baca. Karena memang bacaannya pendek, cuma Allahu Akbar. Tapi banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tanpa kita sadari, dan juga termasuk kebiasaan kita ketika kita baca takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram kita harus kita perhatikan. Syurutul Fatihati asyaratun wallahu a'lamu bis-shawab. Ayo sampai sini ada pertanyaan? Ya. Bisa nggak dia jadi imam cuma duduk? Menjadi imam duduk. Kalau masih ada makmum yang akrab, maksudnya setara bacaannya sama, maka afdol yang masih kuat berdiri. Itu, yang masih kuat berdiri bacaannya sama nih, artinya sama-sama fasih.
maka yang kuat berdiri. Tapi kalau misalkan nggak ada lagi yang lebih fasih, cuman dia yang paling fasih, cuman nggak bisa berdiri lama, boleh kan, tapi kelihatannya nggak pantas atau nggak gimana kelihatannya. Tapi menurut syariat yang akal yang lebih pantas untuk jadi imam, yang lebih fasih. Kalau nggak ada yang lebih fasih, cuma ada satu orang yang fasih yang bisa baca Quran, tapi nggak bisa berdiri lama, dirinya sebentar duduk, boleh dia jadi imam sebenarnya. Cuman kalau ada yang sama-sama fasih, maka yang bisa berdiri atau mampu untuk berdiri lama lebih afdol menjadi imam. Ayo, ada lagi? Ada? Ya. Cara memberitahukannya atau negornya ini tugas yang berat sebetulnya. Berat sebetulnya. Cuman ya kalau kita kagak ngerti dan kita nggak bisa ngejelasinnya, didampingin sama orang yang lebih paham. Jadi bisa buat ngasih tahunya, buat ngasih pemahamannya. Karena apa? Berat kalau imam misalkan bacanya nyeret, karena imam ini nanggung beban makmum yang masbuk. Tahu, yang masbuk itu yang nggak sempat baca Fatihah, itu ditanggung sama imam. Kalau imamnya nggak sah, maka dia menanggung daripada sholat orang-orang yang masbuk ini. Berarti berapa kali nggak sah itu sholat dia kalau dia paham, tapi masih disyarat bacaan. Tapi kalau imamnya ini nggak paham, nggak ngaji, nggak belajar, maka tugas daripada orang-orang yang lebih paham untuk memberikan salah satu peringatan, indah namanya peringatan itu. Karena kita ini belajar, pergi ke luar negeri, ngaji ke sana ke sini, ya balik ke kampung kita tuh tujuannya buat ngajarin orang-orang yang nggak paham. Kalau misalkan nggak mau dikasih tahu, yang penting kita udah kasih tahu itu. Yang penting kita udah kasih tahuin, yang penting kita udah negor, yang penting kita udah kasih peringatan. Urusan dia terima apa nggak terima, urusan dia. Tugas kita apa? Nyampein doang. Nabi juga begitu. Nabi disuruh menyampaikan, tapi tidak wajib yang disampaikan itu harus ngikuti. Itu. Memang negornya agak berat. Kadang-kadang saya di jalanan atau di tempat umum ada orang pakai jaket digulungin sampai sini. Saya bilang, Pak, itu jaketnya kurang naik, nggak sah itu ulunya. Biarin gua lagi buru-buru, gitu. Biarin gua lagi buru-buru. Ya udah, kita yang penting udah kasih tahu. Lu tanggung dah sendiri urusan itu duduknya. Ya, kadang-kadang ada orang kalau di tempat umum bajunya jangkis. Dia sujud kelihatan ini. Bukan hanya di atas pinggang, bukan di atas pinggang yang kelihatan, di bawah pinggang. Kadang-kadang jaringannya kelihatan. Kita kasih tahu, itu bajunya kependekan Pak, auratnya terbuka, sholatnya nggak sah. Habis nggak ada lagi baju gua, cuma ini doang adanya. Nah, yang penting kita udah ngasih tahu. Urusan dia mau ngikutin mau kagak ya terserah. Yang penting tugas kita sudah selesai. Tabligh nyampein udah selesai. Ya, ada lagi? Ayo, wajib. Akbar. Nah, kalau kaf ini sifatnya hamas sebenarnya. Jangan dikol-kolahin. Kalau Allahu kalau ini hamas namanya. Tapi kalau dipantulin Allahu Akbar, Akbar. Nah, ini namanya kol-kolah. Kol-kolah itu berbanding. Kalau kita pakai kok, emang harus dipantulin. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kalau kaf Allahu hamas namanya. Kalau bahasa ada pesnya. Itu ada huruf hamas ada berapa? Ada ta, ada fa, ada ka.
Tapi kalau Allahu Akbar, ini salah nih. Jadi kalau adzan masih nggak masalah ya. Kalau adzan sebenarnya masih nggak masalah karena adzan ini bukan kerjaan wajib. Tapi kalau jadi imam yang modelnya Allahu Akbar, ini nggak masuk daripada syarat. Kenapa? Dia merusak huruf. Merusak huruf namanya. Yang tadinya nggak pakai qalqalah, dia pakai qalqalah. Maka ini juga harus menjadi perhatian kita. Allahu Akbar, Akbar. Nah, itu kalau ada berarti dia qalqalah. Ini juga termasuk daripada takbiratul ihram yang tidak sah. Kenapa? Dia merubah salah satu huruf itu yang tadinya nggak ada qalqalah dipakai qalqalah, salah. Ya, kalau cuma adzan nggak masalah dah kalau adzan dah, karena adzan ini kerjaan sunnah. Ya, anak kecil juga boleh adzan bahasanya. Tapi yang bermasalah ketika ada imam, apalagi sholatnya sholat fardu, apalagi sholatnya sholat Jumat, ini bahaya. Sholat fardu, sholat Jumat. Kalau sholat Id nggak masalah, Id mah sunnah. Kalau sholat Jumat, taraweh mah sunnah. Mau imamnya bacanya gimana juga terserah, nggak masalah itu. Yang penting ketika sholat fardu ini yang harus menjadi perhatian khusus daripada kita. Makanya boleh diadakan daripada masjid ini tahsin antara imam yang biasa jadi imam, yang mau jadi imam, yang dia kira-kira mampu jadi imam, diajukan nanti ada yang namanya seleksi tahsin. Boleh seperti ini. Maka kegiatan-kegiatan seperti ini juga harus dilakukan oleh masjid-masjid, apa? Menghindarkan adanya imam-imam yang sembrono, imam-imam yang cowboy, artinya nggak kompeten jadi imam, atau maju jadi imam. Nah, harus menghindarkan ini. Iya, ada lagi bunyi. Dah, ya, baik, kita tutup. Malam paling lama dari ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa yamini ma tahawwinu bihi alaina wasa'il ad-dunya wa ta'ala bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alna al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina la taj'al ad-dunya akbar minna wa la mablagha 'ilmina la tusallit bi dhunubina man la yakhafuna wa la yarhamuna rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Muhammad subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun.